Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita bertemu kembali dalam Serambi Topik edisi hari ini. Dan seperti biasa, Anda mungkin sudah baca juga mengenai headline di Serambi Indonesia hari ini. Ini calon bupati dan calon wakil bupati dari Partai Aceh. Untuk membahas ini, kita sudah bersama dengan Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari Enawi. Ya, Bung? Ya. Yang diangkat hari ini soal list calon bupati dan calon wakil bupati dari PA. Iya. Apa yang latar belakang hari ini kita mengatakan? Iya, ini informasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah yang berbasis GAM. Karena kan selama ini ada kontroversi seperti di Kabupaten Biren misalnya. Siapa sesungguhnya yang akan diturunkan, apakah Khalili atau Ruslan Daun? Nah, dengan incumbent. Jadi dengan turunnya list yang seperti ini, saya kira kontroversi yang sebelumnya sudah selesai ya, Bung Sajam. Dengan sendirinya masyarakat bisa lega barangkali, terutama para pendukungnya yang sebelumnya masih ragu-ragu apakah siapa yang keluar, apakah memang betul calon yang mereka unggulkan atau sebaliknya, saya kira. Ya, ini memang untuk seluruh kabupaten kota yang melaksanakan Pilkada 2017 nanti ya, Pak. Iya. Nah, dari beberapa ini analisa dari Serambi bagaimana terhadap calon-calon yang sudah ada ini? Memang ada beberapa daerah menjadi basis GAM ya, terutama di wilayah utara timur. Misalkan di PD ya, di Birun, di juga Aceh Besar, kemudian di Luk Sumawe, di Aceh Timur, dan juga Kota Langsa, itu memang daerah basis GAM. Karena ex-GAM ya, karena PA di sana menguasai sejumlah suara. Kalau dari pemilu sebelumnya, gitu. Iya. Tapi melihat ada incumbent dan wajah-wajah baru yang muncul sebagai calon bupati yang baru dan kalau dari GAM mungkin ya bupatinya ada yang tidak diusulkan lagi kan, cuma di Biren dan di Aceh Besar. Kemudian kalau di yang basis GAM juga seperti di Aceh Jaya, itu memang sudah berakhir, sudah 2 periode, makanya dimajukan yang baru. Karena survei beberapa lembaga, memang para incumbent ini berada di atas, sehingga mungkin itu menjadi bahan masukan bagi PA sendiri untuk memajukan kader yang sebelumnya incumbent. Nah, tapi di daerah-daerah yang tidak berbasis GAM, semacam mungkin di daerah Tenggara atau Daya Luwes begitu, itu nama-nama yang muncul ini bagaimana analisanya? Iya, mungkin ini ada berkoalisi ya, PA juga berkoalisi dengan partai lain, tetapi mungkin saja kalau PA sendiri tidak bisa mengusung ya, karena tidak cukup kursinya, sehingga berkoalisi, dan partai lain pun kita dengar sudah setuju dengan calon seperti di Aceh Tenggara itu Ali Basrah. Ali Basrah ya. Iya, itu memang di sana kan basisnya Golkar. Betul. Jadi GAM PA dalam hal ini bergabung dengan Golkar, saya kira. Iya, berkoalisi. Ya. Nah, deklarasi akan dilakukan 15 Agustus ini. Iya. Dan ini momentum buat PA untuk memperkenalkan calon mereka di daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada tahun ini gitu. Tapi kalau kita lihat di sini masih belum ada beberapa calon yang belum punya pasangan wakilnya begitu. Tapi kita harapkan 15 Agustus sudah ada lengkap semua dari wakil-wakil setiap calon bupati. Iya, bisa saja tidak terisi ya, bisa saja tidak terisi. Karena begini, Bung Sajab ya, bagi PA di sebagian daerah itu wakilnya tidak begitu berpengaruh. Artinya siapapun yang dipasang itu diyakini akan memenangkan pilkada ya. Karena mereka lebih cenderung untuk posisi bupatinya dulu, dan juga wali kota ya. Nah, kalau kita lihat memang seperti saya sebutkan tadi, hampir yang diusung oleh PA ini elektabilitasnya tinggi.
tinggi sehingga mereka hanya mencari pasangan mana yang dianggap bisa bekerja sama. Jadi tidak begitu berpengaruh karena siapapun yang dipasang oleh PA itu sepertinya di daerah tertentu menjadi pilihan dari masyarakat. Jadi Ya, terutama yang iya, berbasis. tidak kalau di luar basis PA ini tentu akan figurnya yang lebih menentukan. Tapi di basis-basis PA itu sepertinya partai yang lebih menentukan. Oke. Ya, Bung, secara psikologis politik Iya. ini sudah akan dideklarasikan nanti 15 Agustus. Ini efeknya terhadap peta politik kita terutama di Aceh bagaimana nih? Ya, saya kira ini satu momentum yang memang sudah diperhitungkan oleh PA dan mereka akan mendeklarasikan secara bersama-sama juga gubernurnya dan pasangannya juga bupati dan wali kota. Ini saya kira akan mengejutkan publik boleh dikatakan karena dilakukan secara serentak dan sekaligus akan mereka meraih momentum yang sangat tepat menurut saya. Oke. Satu lagi, Bung, jadi Ya. di internal PA sendiri dengan munculnya calon bupati dan wakil bupati ini, apakah memang seluruh internal akan setuju? Barangkali ada riak lain nanti di dalam tubuh internal Iya. PA? Hampir tidak ada gejolak yang berarti ya kalau untuk tingkat bupati. Memang ada intern sedikit yang bergejolak terutama di Biren. Di Biren, ya. Tapi setelah ini saya kira Pak Ruslan sendiri akan menyusun strategi lain ya untuk memenangkan pilkada. Karena beliau akan maju lagi. Betul. Ya. Makasih, Bung, Iya. waktunya. Dan saudara, demikian Serambi Topik edisi hari ini dan kita kembali ke studio.